Ya, lalu bagaimana kemudian dampaknya bagi Indonesia yang saat ini tak memiliki status ibu kota aktif karena peralihan aturan Undang-Undang Ibu Kota Negara? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara, Bang Margarito Kabi. Selamat siang, Bang Margarito. Ya, selamat siang, Mbak Put. Selamat Baik. siang juga pemirsa semua, pemirsa Tiwan di mana saja berada. Baik, Bang. Ini Undang-Undang Pemerintahan Provinsi DKI tak lagi digunakan karena Undang-Undang IKN kan sudah berlaku. Bisa dibilang Indonesia saat ini tidak punya ibu kota aktif, begitu, Bang? Kita tidak lagi punya ibu kota negara, maka pertanyaannya adalah sejak kapan Undang-Undang DKI itu dicabut? Kan belum sama sekali dicabut. Tadi di VT saya dengar ada proposisi yang menyatakan bahwa Undang-Undang DKJ sedang di RUU DKJ sedang dibicarakan di rapat kabinet kemarin dan baru menjadi usul inisiatif dari pemerintah untuk dibicarakan, kan, dibahas menjadi undang-undang. Nah, oleh karena belum ada undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 29 tahun berapa itu tentang daerah khusus ibu kota Jakarta, maka secara hukum harus dianggap bahwa Undang-Undang DKI itu masih tetap berlaku. Berarti dan kedudukan fungsi peran daerah khusus Jakarta sebagai ibu kota negara masih tetap berlaku dan sah berlaku sebagai ibu kota negara. hingga keputusan Presiden kemudian diterbitkan, begitu ya, Bang ya? Pasal 31, pasal 41 kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang DKN itu mendelegasikan kepada Presiden menetapkan Kepres, menerbitkan Kepres untuk pemindahan ibu kota negara ini dari Jakarta ke IKN. Nah, soal hukumnya adalah apakah Kepres tentang penetapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu sudah terbit. Sejauh ini yang saya tahu Presiden belum menerbitkan Kepres yang diperintahkan oleh Undang-Undang IKN itu. Nah, oleh karena itu maka secara hukum daerah Jakarta masih tetap berkedudukan, masih tetap berfungsi, masih tetap berperan sebagai ibu kota negara. Oke, untuk batas waktu penerbitan Kepres soal ibu kota negara ini, apakah ada batas waktu? Tidak. Kalau Anda baca undang-undang tentang IKN itu tidak ada ketentuan yang secara limitatif memberikan batas waktu kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres penetapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Oke. Jadi undang-undang memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menentukan kapan beliau menerbitkan keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Oke. Nah, oleh karena itu maka secara hukum selama belum ada keputusan Presiden tentang penetapan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke IKN, maka selama itu Jakarta berkedudukan, berfungsi dan berperan sebagai ibu kota negara. Oke. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitu hukumnya. Oke, Bang Margarito, ini penerbitan Kepres ini apakah nanti menunggu IKN hingga bisa dihuni baru kemudian terbit atau seperti apa, Bang? Syaratnya kemudian Kepres ini baru bisa diturunkan begitu? Dari segi hukum, soal-soal yang baru saja Mbak bilang itu diserahkan pertimbangannya kepada Presiden. Undang-undang IKN itu menyerahkan soal-soal itu untuk ditimbang sendiri oleh Presiden. Jadi sampai bagaimana terserah pada Presiden menilai kelayakan apakah sudah saatnya atau belum dan seterusnya kepada Presiden. Dan selama belum diterbitkan Kepres penetapan pemindahan ibu kota negara itu, selama itu Jakarta tetap berkedudukan, berfungsi dan berperan sebagai ibu kota negara, dan selama itu sikap Presiden benar. Baik. Nah, kalau melihat dari aturan hukum tata negaranya, melihat ibu kota Nusantara kan saat ini sedang diproses ya, maksudnya sedang dibangun, kemudian belum bisa dihuni begitu ya. Artinya kemudian peralihan ini baru bisa dilakukan pada saat menunggu IKN jadi seluruhnya atau seperti apa, Bang, aturannya? Undang-undang menyerahkan soal-soal yang baru saja Mbak bilang itu kepada Presiden untuk menimbangnya sendiri.
tentu saja tergantung pada presiden karena undang-undang memberikan kewenangan itu kepada presiden. Undang-undang mendelegasikan kewenangan itu kepada presiden. Terserah presiden menilai keadaan faktual apakah ini layak untuk segera diterbitkan Kepres penetapan pemindahan ibu kota negara atau belum. Undang-undang sekali lagi secara tegas mendelegasikan kewenangan penilaian terhadap keadaan-keadaan faktual itu kepada presiden. Oke, Bang. Jadi selama presiden belum menerbitkan Kepres karena pertimbangan daerahnya belum layak difungsikan sebagai ibu kota negara, maka selama itu ibu kota negara tetap ada di Jakarta dan sikap presiden itu secara hukum harus dianggap benar. Oke, Bang Margarito, status daerah khusus Jakarta ini kan masih dalam pembahasan ya atau kajian dari balik DPR ya. Nah, idealnya ini butuh waktu berapa lama, Bang? Ya. Berdasarkan beberapa pengalaman tentang pembentukan undang-undang, soal lama dan cepatnya itu sangat tergantung pada pilihan-pilihan prioritas dan kesepakatan bersama antara presiden dan pemerintah. Presiden dengan DPR. Kalau dua-duanya merasa sudah ini sesuatu yang dari segi tata negara dianggap sebagai constitutional necessity yang perlu diberikan prioritas, maka saya rasa kesepakatan antara presiden dengan DPR itu akan dapat dicapai dengan mudah dan begitu sebaliknya. Jadi ini sangat tergantung pada presiden dengan DPR sendiri. Jangan-jangan ini perkiraan saja, jangan-jangan belum disepakatinya atau belum dibuatnya undang-undang DKJ ini disebabkan salah satu diantaranya adalah karena daerah IKN itu belum benar-benar siap untuk difungsikan sebagai ibu kota negara sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk segera membuat undang-undang DKJ. Walaupun andaikan mereka mempercepatnya, selalu ada cara yang disediakan secara hukum tata negara untuk tetap memfungsikan DKJ sebagai Jakarta sebagai ibu kota negara sampai dengan IKN benar-benar siap dan presiden menerbitkan Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Oke, Bang, kalau misalnya nanti ini kemudian statusnya berubah menjadi daerah khusus Jakarta, kemudian bagaimana nasib Jakarta ke depan dan apa yang menjadi pembeda DKI Jakarta dengan DKJ nantinya? Satu hal yang sudah pasti adalah Jakarta kehilangan statusnya, fungsinya, status hukumnya sebagai ibu kota negara. Itu sudah pasti itu. Status hukum sebagai ibu kota negara serta merta hilang dengan dipindahkannya ibu kota negara itu ke IKN. Nah, bagaimana Jakarta akan difungsikan atau diberikan status sangat tergantung pada pilihan-pilihan hukum antara presiden dengan DPR. Itu pilihan kebijakan hukum aja, kebijakan hukum yang bebas karena tidak ada yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bagaimana statusnya, bagaimana peran Jakarta dan lain-lain itu sangat tergantung pada bagaimana atau seberapa tepat kesepakatan atau pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat oleh presiden dan DPR itu dirumuskan. Baik, artinya ini sangat tergantung itu karena tidak ada ini betul ini kebijakan yang terbuka. Artinya kedudukan, fungsi dan peran DKJ ini nanti akan sama dengan provinsi-provinsi lainnya ya, begitu ya Bang Margarito ya? Sangat boleh jadi. Sangat boleh jadi karena Jakarta itu menjadi sesuatu yang khusus oleh karena dia menjadi ibu kota negara sejauh ini kan. Oke. Begitu, dan kalau ibu kota negaranya sudah dipindahkan kepada ke IKN kan status itu menjadi hilang, kekhususan itu menjadi hilang. Tetapi kalau mau bikin mau bikin predikat tertentu kepada Jakarta, itu juga sangat tergantung pada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Masalahnya adalah apa yang dapat jadikan dasar untuk memberikan status lain atau predikat lain terhadap Jakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Bang Margarito hukumnya gitu. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bang Margarito tadi sudah menjelaskan bahwa Jakarta saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu Bang Margarito. Ya.